Kadang nggak langsung masuk saldonya. Maksimal bisa 4 hari bahkan bisa 5 hari. Ya, kadang was-was juga nih ya teman-teman atau murid-murid saya ketika dia transfer pakai metode transfer, apalagi transfernya di Jumat sore, Sabtu libur, Minggu libur. Nah, udah. Biasanya nyampainya bisa Senin atau Selasa itu. Baru tertransfer, baru masuk ke saldo Google Ads ya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih sebenarnya proses pembayaran di iklan Google Ads kita dan bagaimana juga kalau iklan kita tidak masuk Mas Didik proses pembayarannya. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang saat ini yang sudah bergabung di channel YouTube saya belum juga klik tombol subscribe-nya, saran saya silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, Google Ads, podcast, bisnis online, ya dan lain sebagainya. Insya Allah banyak sekali yang bisa teman-teman ambil pelajaran dari channel YouTube Didik Arwinsa ini ya. Nah, kenapa harus subscribe Mas Didik? Karena nanti teman-teman ketinggalan, nanti pertanyaannya nggak nyambung lagi. Mas Didik, saya mau nanya ini, padahal sudah pernah saya bahas ya. Makanya teman-teman supaya tidak ketinggalan, yuk klik tombol subscribe-nya yuk ya. Oke teman-teman ya, ini ada pertanyaan menarik nih Mas Didik, bagaimana sih sebenarnya proses pembayaran ya untuk iklan kita di Google Ads ya. Ini sekaligus saya pengen membuat konten khusus ini ya, khusus untuk kita membahas tentang proses pembayaran ya. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau beriklan di Google Ads, emang proses pembayaran ini ada beberapa ya. Kita ada teman-teman nanti bisa lihat di sini. Kalau nanti teman-teman bisa masuk aja di akun Google Ads-nya gitu kan. Ya, kalau misalnya pembayarannya tidak ada, maka iklan tersebut otomatis akan berhenti. Ya, iklannya otomatis akan berhenti, saldonya nggak mencukupi, iklannya berhenti. Ya. Atau teman-teman sekalian iklannya ya itu bisa jadi nanti ditangguhkan kalau terus-terusan kita aktifkan. Nah makanya teman-teman kalau misalnya iklannya sudah jalan ya kemudian saldonya habis ya segera diisi saldonya atau dijeda ya, cuman itu solusinya ya. Nah baik Mas, ini kita akan coba membahas fokus untuk proses pembayaran ya teman-teman sekalian ya. Nah kalau mau proses pembayaran teman-teman tinggal masuk aja ke akun Google Ads-nya gitu kan, akun Google Ads-nya, klik di bagian penagihan di sini ya teman-teman sekalian, klik penagihan, boleh masuk ke metode pembayaran dulu ya, teman-teman bisa masuk ke metode pembayaran. Nah metode pembayaran teman-teman bisa tambahkan metode pembayaran. Nah ini kebetulan saya sudah buat dua proses ya. Dua proses ini manual ya teman-teman, nanti bisa pakai kartu kredit atau debit seperti ini ya, nanti bisa masukkan ya nomor visanya ya dan lain sebagainya. Atau yang kedua bisa menggunakan GoPay teman-teman sekalian ya, ini GoPay teman-teman bisa masukkan GoPay teman-teman ya, masukkan nomor GoPay-nya di situ. Nah saran saya kalau bisa pakai GoPay saja, ini paling simple paling enak teman-teman ya. Pertama, kalau teman-teman menggunakan GoPay ya, ini kalau saya gambarkan ya teman-teman ya. Jadi kita ya akan membuat sebuah proses pembayaran ya. Ini proses pembayaran ya di Google Ads ya, pembayaran di Google Ads ya, Google Ads. Nah, biasanya teman-teman ada proses transfer nih ya, transfer. Tapi proses transfer ini teman-teman biasanya ya dia bisa masuk tuh 4 hari ya, kadang nggak langsung masuk saldonya, maksimal bisa 4 hari bahkan bisa 5 hari ya. Kadang was-was juga nih ya teman-teman atau murid-murid saya ketika dia transfer pakai metode transfer, apalagi transfernya di Jumat sore, Sabtu libur, Minggu libur. Nah udah, biasanya nyampainya bisa Senin atau Selasa itu baru tertransfer, baru masuk ke saldo Google Ads ya. Nah makanya saran saya kalau transfer ya sudah, saya sudah memperingatin teman-teman sekalian, gak usah pakai transfer. Kalau transfer siap nggak ya, saldonya nyampenya telat. Kalau teman-teman nggak siap jangan transfer. Tapi kalau siap ya sudah silahkan gitu kan. Nah itu teman-teman sekalian. Kadang bisa cepat Mas Didik, iya. Kadang bisa 1 hari juga bisa, 1 kali 24 jam juga bisa, bahkan lebih cepat daripada itu juga bisa. Ini transfer nih ya, makanya teman-teman kalau menggunakan transfer saran saya ya ditunggu aja sampai betul-betul masuk, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Nah yang kedua
Ya, ini proses namanya pakai GoPay, teman-teman, pakai GoPay. Nah, pakai GoPay lebih simpel lagi. Iya, lebih simpel lagi. Teman-teman top up dulu GoPay-nya. Misalnya teman-teman mau beriklan sebulan, saran saya langsung sebulan aja ya. Sebulan 3 juta misalnya. Iklan 3 juta. Ya. Nanti ya kalau misalnya iklannya 3 juta, jangan top up-nya 3 juta. Teman-teman top up-nya 3,5 atau 3,3 lah minimal ya. Jadi GoPay-nya di top up dulu 3,5. Jadi dari GoPay-nya kita top up ke Google Ads kita, akun Google Ads kita. Kalau kita top up-nya 3,5 teman-teman sekalian, nanti saldo yang masuk itu kepotong 350.000. Jadi kepotong 10% pajak ya. 9,91% sebenarnya kalau dihitung. Tapi kita anggap 10% aja. Jadi 3.150.000. Ya, 3.150.000. Jadi kalau teman-teman top up-nya 3,5 juta, nanti di saldonya ada 3,150.000 ya, 3,1 juta. Nah, itu semua ya, semua kena pajak 9,91% atau 10%. Atau teman-teman bisa pakai kartu kredit ya, atau bisa pakai Jenius bisa ya. Saran saya pakai Jenius lebih baik gitu kan. Nah, kartu kredit ya teman-teman silakan kalau mau pakai kartu kredit. Cuman saya kalau mau memberikan masukan teman-teman pakai GoPay saja, ini hitungan 1 detik langsung masuk. Ya, saya hitung kalau kita keluarkan 3,5 juta, klik GoPay-nya langsung berkurang 3,5 juta, langsung masuk. Di saldo GoPay-nya langsung masuk. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya contoh teman-teman sekalian, misalnya saya mau tambahkan GoPay nih, metode pembayaran ya, atau nanti teman-teman bisa diklik bagian penagihan ringkasan, bisa. Tambahkan dana misalnya. Nah, teman-teman bisa nanti masukkan GoPay di sini ya. Ini GoPay, atau mau kita ganti GoPay-nya bisa. Misalnya saya ganti, ntar saya cek dulu ada nggak GoPay saya ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Lihat ya. GoPay, Gojek ya. Teman-teman install dulu Gojek ya. Nah, enaknya pakai Gojek nih dia sudah langsung ada. Cuman saldo saya nggak cukup ya. Nah, tapi kalau mau masukin bisa teman-teman. Caranya teman-teman gini ya, ganti. Nah, nanti bisa tambahkan GoPay. Ini transfer bisa, kartu kredit atau debit bisa. Misalnya GoPay teman-teman tambahkan GoPay baru, misalnya lanjutkan misalnya. Ya, lanjutkan. Nanti kemudian teman-teman bisa masukkan di sini ya nomor telepon GoPay teman-teman sekalian. Masukkan gitu kan. Nah, ini OTP tunggu ada WA dari pihak GoPay. Nah, masukkan ada WA dari pihak GoPay ya. Saya masukkan dulu. Nah, sudah masuk, confirm teman-teman sekalian. Nah, nanti dia minta PIN. Ya, minta PIN teman-teman sekalian, masukkan PIN-nya. Nah, masukkan PIN teman-teman sekalian. Ya, ini PIN-nya teman-teman yang tahu ya. Saya nggak tahu. Ya, nah kemudian klik confirm. Nah, sudah masuk seperti itu, sesimpel itu ya teman-teman. Udah masuk tuh GoPay-nya. Kemudian kita tinggal masukkan berapa jumlah yang mau teman-teman tambahkan ya. Minimal 100.000 ya. Nah, setidaknya harus 100.000 seperti itu teman-teman. Dah, teman-teman masukkan, lanjutkan, nanti otomatis dia masuk di sini. Saldonya nanti masuk di sini ya teman-teman ya. Nah, begitu. Atau misalnya mau transfer Mas Didik, bagaimana kalau transfer? Ya teman-teman tinggal klik aja ganti di sini. Di sini ada transfer uang misalnya mau berapa. Teman-teman misalnya mau transfer 100.000 misalnya ya. Udah klik lanjutkan, misalnya. Nah, nanti di sini tambahkan dana, kita disuruh transfer ke sini. Ya, kita nanti metode uangnya transfer, nanti teman-teman tambahkan dana, nanti akan keluar ya. Akan keluar muncul untuk kita disuruh transfer. Nah, di sini ya teman-teman sekalian. Nama banknya yaitu Citibank Indonesia, kodenya ini. Ya, kota Jakarta, cabangnya ini, kode Swift-nya ini, nomor rekeningnya ini. Kalau teman-teman masuk ke nomor rekening ini pakai kode ini langsung keluar saldo yang harus transferan yang harus dikeluarkan 100.000 otomatis teman-teman. Jadi tidak usah masukin lagi 100.000-nya, klik aja oke gitu langsung keluar ya. Nah, seperti itu. Jadi simpel sekali. Kalau mau menggunakan ATM bisa, internet banking juga bisa, atau teman-teman minta bantu
apa namanya dari pihak teller seperti itu ya. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Jadi untuk proses pembayaran di Google Ads itu seperti itu. Bisa menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan transfer, atau bisa menggunakan GoPay. Ya, kalau saya boleh kasih masukan, pakai GoPay saja. Lebih simple, lebih mantap. Hitungan 1 detik langsung masuk saldonya. Berbeda dengan transfer, itu bisa lama. Maka kalau teman-teman pakai transfer, jangan nangis. Jangan WA, jangan telepon-telepon saya. Mas Didik, udah 1 hari belum masuk-masuk saldonya. Saya tanya pakai apa? Transfer. Berapa? 5 juta gitu kan. Belum masuk-masuk saldo. Saya bilang, ya tunggu aja. Ya tunggu aja. Jadi solusinya tunggu aja teman-teman, nggak bisa. Ya teman-teman mau kayak gimana? Nggak bisa. Ya. Mau marah-marah nggak bisa karena sudah ditransfer gitu kan. Nah, begitu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, cuman nanti teman-teman pastikan akun Google Ads-nya tidak ditangguhkan. Pastikan akun Google Ads-nya aktif. Pastikan akun Google Ads-nya sehat. Nah, cuman kalau GoPay ada resiko nggak Mas kalau menggunakan GoPay? Ada. Resikonya apa? Resikonya kalau GoPay-nya saldonya habis, teman-teman lupa menambahkan saldo GoPay-nya dan teman-teman sudah melakukan top up di akun Google Ads, nanti pihak akun menganggap kita melakukan proses pembayaran mencurigakan. Ya, habis itu akun kita ditangguhkan. Maka gimana Mas kalau sudah terlanjur? Ya, teman-teman ajukan banding aja, bilang, "Mohon maaf, saya tidak sengaja melakukan proses pembayaran ya dengan akun GoPay saya yang saldonya sudah habis tanpa saya ketahui. Mohon untuk diaktifkan kembali akun Google Ads saya." Gitu aja, nggak apa-apa. Sampaikan saja ya segamblang mungkin teman-teman. Kemudian teman-teman ajukan banding, insya Allah nanti bisa aktif lagi. Emang Mas Didik pernah seperti itu? Pernah. Saya pernah teman-teman. GoPay saya habis, saya lupa. Saya tambahkan saldo ya 2 juta pada saat itu. Saya klik enter, dia menunggu. Habis itu tiba-tiba saya besok dapat email dari Google, akun saya ditangguhkan. Saya ajukan banding saja. Saya bilang, ya GoPay saya pada saat itu tidak ada saldonya. Ya, saya tidak ada berniat untuk melakukan proses pembayaran mencurigakan. Begitu teman-teman sekalian. Ya, saya rasa sudah tuntas kita membahas tentang bagaimana proses pembayaran di akun Google Ads. Teman-teman tenang saja, yang sudah transfer belum juga masuk, ditunggu saja maksimal 4 hari insya Allah. Ya kalau lebih ya 5 hari lah. Tapi kalau lebih dari 5 hari saya belum pernah. Biasanya saya maksimal 4 hari ya. Nanti teman-teman kalau misalnya bermasalah boleh WA saya, tanya-tanya saya ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang bertanya silakan langsung bertanya di kolom komentar kami. Bagi teman-teman yang mau privat boleh datang ke rumah saya, boleh datang ke kantor saya, boleh, atau teman-teman ngundang saya ke kota teman-teman sekalian, in-house training boleh. Undang semua para pengiklan teman-teman, boleh kita belajar sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.